Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini akan menjelaskan materi tentang rekayasa perangkat lunak metode DevOps atau Development Operation. Perkenalkan, nama saya Nadia Miladun Karohmah. Di sini saya akan menjelaskan materi ini bersama ketiga teman saya. Yang pertama, Maulidia Homsil Amrin, yang kedua Vika Mayanti, dan yang ketiga Andi Kuswoyo. Jadi di sini kita akan menjelaskan yang pertama ada pengertian DevOps, yang kedua ada tahapan dan gambar siklus DevOps, yang ketiga ada kekurangan dan kelebihannya, yang keempat contoh studi kasus dari metode DevOps, yang kelima ada referensi yang kita gunakan untuk menyusun hasil diskusi ini. Yang pertama ada pengertian DevOps. Apa sih itu metode DevOps? Metode DevOps atau Development Operations adalah metode pengembangan dengan memanfaatkan kolaborasi dan komunikasi antara tim pengembang atau dev, perangkat lunak, dan tim operasional atau ops, perangkat lunak. DevOps bertujuan untuk menciptakan kolaborasi, interaksi, dan empati lintas fungsi dan divisi. Selanjutnya, yang kedua yaitu tahapan dan gambar siklus metode DevOps. Di sini ada 8 tahapan. Yang pertama ada plan. Di sini, tim pengembang akan melakukan proses identifikasi tujuan dan persyaratan untuk merancang dan mengembangkan perangkat lunak. Yang kedua ada code. Pada tahapan ini, kode aplikasi dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman yang sesuai dan dikelola dengan menggunakan sistem kontrol versi. Dilanjutkan yang ketiga ada build. Pada tahap build di sini bermaksud mengubah kode dari developer menjadi sebuah aplikasi. Selain itu, terdapat proses evaluasi untuk mengukur tingkat kesesuaian hasil pengembangan perangkat lunak. Yang keempat ada tes. Di tahap ini, pengujian otomatis dilakukan secara terus-menerus. Jika ada masalah yang ditemukan pada fase ini, maka masalah tersebut akan dikirim kembali ke tim developer untuk diselesaikan. Lanjut, yang kelima ada rilis. Pada tahap ini, aplikasi yang sudah lolos pengujian dari tahap tes akan diberikan label atau nomor versi. Yang keenam ada deploy. Di tahap ini, proses di mana aplikasi dibuat, ditempatkan atau disebarkan, dan akhirnya dapat diakses oleh pengguna. Yang ketujuh ada operate. Pada tahap operate ini, tim operation akan memastikan aplikasi dan infrastruktur berjalan sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir ada monitor. Pada tahap terakhir ini, metode DevOps Team Operation harus memantau infrastruktur, sistem, dan aplikasi, serta mengumpulkan data-data dari sistem monitoring untuk mengetahui jika ada masalah pada kinerja aplikasi. Selanjutnya ada gambar siklus metode DevOps. Nah, di urutan yang pertama tadi ada plan, code, build, test, release, deploy, operate, dan yang terakhir monitor. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan metode DevOps, pertama, pengembangan dan penerapan aplikasi lebih cepat. Kedua, respon lebih cepat terhadap perubahan pasar untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis. Yang ketiga, keuntungan bisnis meningkat. Yang keempat, pengalaman dan kepuasan pelanggan. Yang kelima, menyederhanakan kolaborasi karena semua alat ditempatkan di cloud untuk diakses pelanggan. Dan yang keenam, menghasilkan keterlibatan tim dan produksi yang lebih. Untuk kekurangan metode DevOps, yang pertama, kurangnya ketersediaan profesional DevOps. Dua, biaya infrastruktur tinggi untuk pengaturan oleh lingkungan DevOps. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan DevOps dapat menyebabkan masalah dalam integrasi proyek otomatis. Studi kasus yang kami masukkan adalah dari penelitian Tohirin dan kawan-kawannya dari Timik Bandung. Penelitian ini mengimplementasikan DevOps
pada pengembangan aplikasi e-screening COVID-19. Aplikasi ini berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP serta framework Laravel. Dalam penelitian ini, DevOps digunakan untuk mempermudah proses pengembangan perangkat termasuk penggabungan kode, build harian, pemeriksaan kesehatan dan kelayakan kode. Setiap kali ada commit status dari pengembang. Penelitian ini menggunakan GitLab sebagai alat bantu untuk proses pengembangannya. Yang terakhir ada referensi. Di sini kami mengambil 3 referensi jurnal, bisa dilihat di PPT-nya untuk referensinya. Yang terakhir yaitu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video YouTube ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Cukup sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.